Pada zaman yang telah berlalu, ada sebuah legenda yang menggelitik imajinasi masyarakat Jawa. Joko Tingkir, begitulah ia dikenal, merupakan sosok yang penuh misteri dan kehebatan. Namun, di balik ketenarannya sebagai raja pertama kerajaan Pajang, tersembunyi kisah yang tak banyak diketahui orang. Joko Tingkir, atau sebenarnya bernama Mas Karebet, meraih namanya ketika sang ayah, Ki Kebo Kenanga, sedang mempertunjukkan wayang beber yang dipimpin oleh dalang bernama Ki Ageng Tingkir. Saat itu, angin bertiup kencang dan suara dalangnya terdengar kemebret, yang kemudian membuat Joko Tingkir diberi julukan Mas Karebet. Ia lahir pada tanggal 18 tahun 1549 dari pasangan Ki Kebo Kenanga dan Nyi Ageng Pengging. Joko Tingkir menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Pajang, yang memerintah pada periode tahun 1568 sampai tahun 1582, dengan gelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Keturunannya menarik perhatian, karena ia merupakan putra Kebo Kenanga dan cucu dari Adipati Andayaningrat, yang juga dikenal sebagai Syarif Muhammad Kebungsuan. Merunut dari nasab Joko Tingkir merupakan keturunan ke-23 dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik kepemimpinannya yang penuh karisma, Joko Tingkir menyimpan cerita perantauan yang menarik. Joko Tingkir hijrah ke kerajaan Demak dengan teman-temannya, seperti Mas Wila, Ki Wuragil dan Mas Manca. Di sana, ia menetap di rumah pamannya, Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan perawat Masjid Demak dengan pangkat Lurah Ganjur. Melalui jasa-jasanya, Joko Tingkir kemudian diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya, dan ia menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Tak hanya mahir dalam politik dan kepemimpinan, Joko Tingkir juga merupakan seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Kerajaan Pajang yang didirikannya merupakan kerajaan Islam kedua di Tanah Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh akibat konflik perebutan kekuasaan. Namun, di balik prestasinya sebagai raja dan ulama, tersembunyi petualangan-petualangan yang jarang terungkap. Joko Tingkir, sebelum dikenal sebagai raja, mengembara dan menemukan berbagai hikmah dari tempat-tempat yang ia singgahi. Petualangan-petualangan itulah yang membentuk kekuatan batin dan karakternya sebagai pemimpin yang bijaksana. Kisah perantauan, perjuangan melawan rintangan, dan pembentukan karakter yang mengesankan inilah yang membuat Joko Tingkir layak disebut sebagai legenda di Tanah Jawa. Ia bukan sekadar seorang raja, tetapi juga inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Kisahnya mengajarkan nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, dan ketekunan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Kisah Jaka Tingkir, sosok legendaris dari Tanah Jawa, menjadi rahasia yang berliku dan menarik. Ia dikenal sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Pajang, tetapi ada banyak aspek tersembunyi yang membentuk sosoknya yang penuh intrik dan kepahlawanan. Jaka Tingkir bermula sebagai seorang pemuda biasa yang berguru kepada Ki Ageng Selo di daerah lereng Merbabu, Boyolali, sekitar 60 km di barat Pengging. Ki Ageng Selo sendiri merupakan keturunan Brawijaya V, dari garis Bondan Kejawen yang memiliki anak bernama Getas Pandawa dan kemudian melahirkan Ki Ageng Selo. Dalam perjalanan waktu, Ki Ageng Selo memiliki cucu yang menjadi sosok penting dalam hidup Jaka Tingkir, yakni Ki Ageng Pemanahan, putra dari Ki Ageng Ngenis, serta Ki Penjawi, anak angkat Ki Ageng Ngenis. Ketiganya, Jaka Tingkir, Pemanahan, dan Penjawi, bersahabat dan bahkan dianggap sebagai saudara. Setelah mengenyam ilmu dari Ki Ageng Selo, Jaka Tingkir pergi ke Demak dan berhasil menjadi seorang prajurit di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Raja ketiga Demak. Dalam perjalanannya sebagai seorang prajurit, Jaka Tingkir mengalami berbagai cobaan dan dinamika. Ia pernah diusir dari Demak oleh Trenggono karena mengganggu putri raja dan membunuh sesama prajurit. Namun, dengan kecerdikan yang dikenal sebagai Kebo Danu, Jaka Tingkir berhasil kembali ke Demak dan bahkan diangkat sebagai menantu Sultan Trenggono. Di tengah petualangan dan intrik politik, Jaka Tingkir menjadi sosok pahlawan yang menundukkan Kebo Danu atau Arya Saloka,
pertempuran yang sesungguhnya adalah sahabat lawan sahabat. Kesuksesan ini membawa Jaka Tingkir mengangkat gelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, wilayah yang kini berada di Solo, Jawa Tengah. Namun, ada segi kelam dalam kepemimpinannya. Pertempuran Pajang dengan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, mengakibatkan sakit hati dan bencana alam yang menimpa pasukan Pajang. Jaka Tingkir harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya terhadap kerabat Sutawijaya yang menyebabkan kehancuran pasukan Pajang. Saat akhir hayatnya tiba di tahun 1582, Joko Tingkir menghadapi kenyataan bahwa segala tindakan memiliki akibat. Kematian Jaka Tingkir menandai berakhirnya kepemimpinannya, tetapi legenda dan warisan keberanian serta kisah-kisah menariknya tetap abadi. Dalam salah satu versi, tahun 1582 menjadi tonggak penuh duka bagi kerajaan Pajang. Saat itu, Joko Tingkir dikabarkan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Mataram Islam yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan. Pertempuran itu diperkuat oleh dendam pribadi karena perlakuan Joko Tingkir yang menyakiti kerabat dekat Sutawijaya, bahkan hingga menghukum mati beberapa di antaranya. Konflik semakin tak terkendali ketika bencana alam menambah kacau situasi. Letusan gunung menyebabkan abu vulkanik dan hawa panas yang menyambar sebagian pasukan kerajaan Pajang, membuat barisan mereka tercerai-berai. Dalam keadaan genting tersebut, Joko Tingkir memutuskan mundur dari medan perang untuk menghindari kekalahan yang tak terelakkan. Namun, takdir menuliskan nasib lain bagi sang penguasa. Di tengah perjalanan pulang, Joko Tingkir mengalami kecelakaan, terjatuh dari tunggangannya yaitu seekor gajah yang menyebabkan luka parah. Kepulangan Joko Tingkir ke Pajang diiringi oleh kesakitan yang tak tertahankan, dan usahanya untuk bertahan tampak sia-sia. Di tahun yang sama, riwayat kelam mengakhiri perjalanan hidupnya. Joko Tingkir menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1582 Ia pun dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir, yaitu Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Sejak saat itu, kawasan Makam Butuh menjadi saksi bisu dari perjalanan Joko Tingkir yang menghadap misteri. Meskipun telah beberapa kali dilakukan pemugaran, makamnya masih tetap dirawat dengan penuh penghormatan oleh masyarakat setempat, terutama pada masa pemerintahan Pakubuwono X.